Pemirsa, rencana rekonstruksi kasus pembunuhan Angelin akan digelar langsung di TKP rumah tersangka MM Jalan Sedap Malam nomor 26 Sanur, Bali. Rifai Pamoni bergabung langsung dari Denpasar, Bali. Rifai, apakah rekonstruksi sudah dimulai? Sejauh pemantauan kami hingga saat ini, Rike, masih terus dilakukan persiapan oleh pihak kepolisian dan rekonstruksi yang direncanakan kemarin. Rumah dari ibu angkat Angelin, Margaret Megawe, yang saat ini sudah menjadi tersangka dari dugaan kasus pembunuhan berencana Angelin, masih terus dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian datang tidak hanya dari jajaran Polda Bali, namun juga dari Polresta Denpasar dan juga di backup oleh beberapa anggota kepolisian dari Polsek Denpasar Timur atau Dentim. Dari Satuan Sabara, Satuan Intel, dan juga sejumlah penyidik telah bersiap-siap sejak pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Sementara itu, dari prediksi sebelumnya bahwa ada ratusan warga biasanya berkumpul di depan rumah ibu angkat Angelin ini, hingga saat ini memang cukup banyak warga yang berkumpul, namun pihak kepolisian dengan sigap mengarahkan warga untuk berada dengan jarak 200 hingga 500 meter dari rumah Jalan Sedap Malam ini agar tidak mengganggu proses rekonstruksi. Dari sejumlah persiapan juga kami memantau bahwa ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Satlantas dari Polresta Denpasar untuk menutup jalur di Jalan Sedap Malam jauh 1 km baik ke arah utara maupun ke selatan dari TKP. Rika. Sementara itu rencananya pagi ini satu saksi berkewarganegaraan Australia akan memberikan keterangan terkait dengan sumbangan uang yang diminta keluarga angkat Angelin saat mengumumkan kehilangan bocah 8 tahun itu pada Mei lalu. Hal ini disampaikan anggota P2TP2A Siti Sapurah bahwa saksi berinisial C ini sempat menawarkan bantuan uang kepada keluarga Margaret untuk mencari Angelin. Namun saksi curiga karena keluarga angkat Angelin tidak memperlihatkan kesedihan, malah terus memaksa agar saksi mentransfer uang ke rekening anak sulung Margaret yaitu Yvonne. Sebelumnya pihak P2TP2A telah mendampingi sejumlah saksi yang dianggap bisa memberatkan tersangka Margaret dalam kasus penelantaran dan pembunuhan Angelin. Karena dia pernah ingin membantu untuk mencari Angelin. Bahkan dia sudah menawarkan uang dia 10 juta untuk sebagaikan uang tebusan. Bahkan dia sudah menggalang dana dari beberapa pihak. Jika Angel diketemukan, maka dia bersedia untuk mengumpulkan dana sebesar apapun. Cuma berjalannya waktu ada hal-hal yang buat dia tuh curiga. Akhirnya dia menarik diri. Curiganya seperti apa? Karena terus-terusan dia dihubungin oleh Yvonne untuk meminta duit itu dan minta ditransfer ke rekening yang dia inginkan, yang dia diberikan oleh Yvonne. Jadi kejadian dia tuh muncul, kok ini memang benar anak hilang, kok tidak ada cerita sedihnya gitu. Cukup. Oh iya. Dia ini Dan kondisi terkini di Terminal Bandara Soekarno-Hatta, kita terhubung dengan Ferry Prihadi. Ferry, bagaimana situasi terkini di bandara saat ini? Apakah api sudah padam? Hingga saat ini proses pemadaman di Terminal 2E Bandara Soekarno-Hatta masih terus berlangsung. Pemadaman dengan menggunakan 2 unit mobil pemadam kebakaran yang hingga saat ini masih terus menyemburkan api ke dalam sumber kebakaran. Dan dari informasi yang terus kami himpun, berbagai sumber menyebutkan versi waktu yang berbeda-beda mengenai kapan awal mulanya sumber api muncul ataupun mulai. Tadi kami sempat bertanya kepada salah seorang ataupun beberapa orang petugas keamanan di lantai 1 atau area kedatangan Terminal 2E Bandara Suta. Ada yang menyebutkan pada pukul 6:15 atau ada juga yang menyebutkan pada pukul 6 tepat pada pagi hari ini. Dan kami tadi sempat bertanya kepada Humas Bandara Soekarno-Hatta Yudi Setiawan yang menyebutkan bahwa api bersumber dari salah satu ruang tunggu atau lounge yang berada di Terminal 2E. Terminal 2E ini adalah terminal keberangkatan untuk pesawat-pesawat ke luar negeri. Namun meskipun demikian, banyak pesawat yang terpengaruh atas insiden yang kembali terjadi di Bandara Soekarno-Hatta ini. Setidaknya para penumpang baik yang akan terbang dari bandara di Terminal 2E atau 2F ini pun sedikit terganggu karena pesawat yang akan mereka tumpangi mengalami keterlambatan penerbangan atau delay
dan sampai saat ini masih belum diketahui kapan akan diberangkatkan. Begitu juga dengan pihak Angkasa Pura yang sampai saat ini masih terus memverifikasi informasi-informasi dan juga terkait dengan kepastian keberangkatan dari penumpang yang akan diberangkatkan ataupun dialihkan dari Terminal 2E atau 2F. Namun sampai saat ini masih dicarikan jalan keluar ataupun pengalihan terminal dari pesawat masing-masing. Karena tadi saya juga sempat bertanya dengan beberapa penumpang yang ada di area keberangkatan. Mereka menyatakan bahwa sejak pagi hari tiba pukul 6 pagi di area keberangkatan, mereka belum diperbolehkan masuk untuk check-in karena tidak hanya di area keberangkatan saja tetapi di area kedatangan juga pintu masuk untuk menuju ke bandara masih ditutup atau para penumpang masih belum masuk karena ditutup oleh garis polisi. Begitu juga dengan jalan akses untuk menuju ke area keberangkatan Terminal 2 yang menuju ke lantai 2 ataupun lantai di atas level tanah sampai saat ini masih ditutup. Terlihat banyak sekali petugas kepolisian yang berjaga, begitu juga dengan petugas pemadam kebakaran yang sedari tadi masih keluar masuk untuk berusaha memadamkan api. Hingga pukul 7 tadi asap terlihat masih membumbung, namun setelah lewat pukul 7 atau lewat pukul 7.30 asap sudah mulai berkurang. Namun menurut informasi yang kami dapatkan asap masih terlihat di bagian dalam bandara sehingga para penumpang dan juga para petugas di Bandara Soekarno-Hatta sudah dievakuasi keluar dari area Terminal 2E dan juga 2F untuk menunggu di bagian luar. Begitu juga dengan penumpang sampai saat ini masih belum mendapatkan informasi lanjutan mengenai pesawat mereka yang akan diberangkatkan kapan dan masih terus menantikan informasi dari pihak bandara. Dan sebagai informasi bahwa kebakaran di Terminal 2 ini bukan yang pertama kali terjadi. Tentu Anda mungkin masih ingat bahwa pada bulan Agustus tahun 2014 lalu juga sempat terjadi kebakaran di salah satu restoran cepat saji yang ada di kawasan Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta ini. Rike. Ferry, apakah ada korban dari peristiwa ini? Ya, bisa Anda ulang pertanyaannya, Rike? Apakah ada korban dari peristiwa ini? Ya, untuk penumpang di sini memang sampai saat ini belum mendapatkan informasi lagi. Tadi kami sempat bertanya kepada satu keluarga yang akan berangkat ke Padang yang seharusnya berangkat pada pukul 9 pagi ini. Namun ketika datang pertama kali pada pukul 6, mereka tidak bisa masuk ke area bandara untuk check-in, untuk memproses keberangkatan mereka. Dan sampai saat ini pihak maskapai pun belum memberikan kepastian kapan akan diberangkatkan. Karena dari informasi yang kami himpun terakhir dari pihak Humas Angkasa Pura masih terus mengumpulkan data dan informasi tidak hanya terkait dengan penyebab kebakaran saja, tetapi juga terkait dengan pengalihan penumpang dari Terminal 2E dan juga 2F untuk bisa diterbangkan sesegera mungkin. Begitu juga dengan maskapai-maskapai yang akan menerbangkan mereka. Hingga pukul 8.30 belum ada kepastian, sehingga penumpang saat ini masih menunggu di area luar bandara, baik di lantai 2 ataupun di lantai 1, baik di area terminal keberangkatan ataupun kedatangan. Dan rencananya nanti pihak Angkasa Pura akan memberikan informasi mengenai dugaan awal penyebab kebakaran yang terjadi di salah satu lounge atau ruang tunggu terminal, dan juga mengenai pengalihan para penumpang yang akan menuju ke tujuannya masing-masing, baik yang akan menuju ke luar Indonesia yang berasal dari Terminal 2 ataupun yang akan menuju ke berbagai kota di dalam negeri yang berasal dari Terminal 2F. Untuk korban sampai saat ini memang belum dapat diinformasikan karena seluruh penumpang ataupun petugas Bandara Soekarno-Hatta sejak muncul api pertama kali sudah dievakuasi atau sudah dihimbau untuk keluar dari dalam area berasalnya api. Dan tadi kami lihat tidak hanya penumpang saja yang memenuhi bagian luar bandara, tetapi juga hampir petugas dari maskapai-maskapai penerbangan yang ada di Bandara Terminal 2E ataupun 2F yang sudah berada di luar. Sampai saat ini belum ada korban apakah itu luka atau terkena percikan api, karena data-data tersebut masih mencoba dikumpulkan oleh pihak Angkasa Pura.
Sampai saat ini 2 mobil pemadam kebakaran yang ada di depan Terminal 2E masih terus bekerja untuk mencoba apakah ini memadamkan api atau mengurangi efek asap yang ada di bagian dalam. Kami masih terus mencoba mencari dan juga menggali informasinya. Namun untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Bandara Soekarno-Hatta. Kembali ke studio, Rike. Ferry Prihadi, terima kasih memantau kebakaran di Bandara Soekarno-Hatta.